berjumpa lagi dengan Bu D di Bu D Bang Channel. Oke, kali ini Bu D akan berbagi tentang bagaimana kita menyelesaikan akar kuadrat dari bilangan dengan cepat. Tetapi ini kita batasi ya, bagaimana kita menyelesaikan akar kuadrat. Akar kuadrat dari bilangan 100, antara bilangan 100 sampai dengan 10.000 ya. Kali ini Bu D tekankan ini adalah bilangan 100 sampai 10.000. Yang mana bilangan tersebut adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat. Oke. Nah, yang pertama Bu D bagikan, kita harus mengingat dulu bilangan kuadrat 0 sampai 9. 0 kuadrat itu adalah 0, 1 kuadrat itu adalah 1, 2 kuadrat itu adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, 5 kuadrat adalah 25. Ini harus diingat ya. 6 kuadrat adalah 36, 7 kuadrat adalah 49, 8 kuadrat adalah 64, 9 kuadrat adalah 81. Oke, sahabat semua, bilangan kuadrat ini harus diingat. Oke. 0 kuadrat sampai 9 kuadrat. Karena ini adalah pedoman kita untuk berangkat menyelesaikan tips cepat ya. Oke. Nah, contoh Ibu D jelaskan dulu apa itu bilangan kuadrat dan apa akar kuadrat. Oke. Jika ada soal seperti ini, akar kuadrat dari 64 adalah sekian. Ini artinya bilangan kuadrat berapakah yang merupakan 64 atau bilangan berapakah jika dikali dengan bilangan itu sendiri hasilnya 64. Dipangkat 2 kan, tentu adalah 8. Berarti akar pangkat 2, akar kuadrat dari 64 adalah 8. Ini sudah paham ya kan? Nah, sekarang yang mau Bu D bagikan tipsnya adalah bilangan kuadrat di luar daripada ini, yang batasnya sampai 10.000. Kalau 3 digit, ini kan sampai 2 digit saja. Nah, gimana kalau 3 digit? 3 angka. Gimana kalau 4 angka? Nah, seperti itu. Oke. Kita langsung berangkat ke soal. Contoh, kita buat yang 3 digit ya. Akar kuadrat dari 324. Oke, di sini tidak ada ya. Oke. Bagaimana kita menyelesaikan itu? Dari 324. Oke. Sahabat semua, jika bilangan kuadrat antara 100 sampai 10.000, hasilnya itu adalah sudah pasti 2 digit. Oke, sudah pasti 2 digit. Nah, cara yang pertama yang perlu kita ingat itu adalah pasangkan ya, pasangkan dari belakang 24 dan 3 ya. Setelah dipasangkan, saya tuliskan biar lebih diingat. Setelah dipasangkan, yang kedua, perhatikan bilangan di depan. Bilangan depan. Oke, tinggal 3. Nah, sekarang yang 3 ini kita lihat bilangan kuadrat manakah yang mendekati 3. Tentu antara 1 dan 4. Oke, tidak boleh lebih, harus kurang dari. Kalau tidak bisa pas, kurang dari. Oke, kurang dari berarti kita pilih yang 1. Pilih yang 1. Oke, berarti di sini sudah otomatis 1. Oke, 1 pangkat 2 berapa? 1. Oke, kita kurangkan. 3 kurang 1, 2. Oke, sekarang perhatikan. Perhatikan tips yang berikutnya lagi. Setelah kita kurangkan, perhatikan sisanya. Sisa dari pengurangannya, sisanya bandingkan dengan hasil. Bandingkan dengan hasil. Oke, sisa bandingkan dengan hasil. 2 lebih besar. Ya, 2 itu adalah lebih besar daripada 1. Oke, kita udah dapat kata kunci lebih besar. 2 itu lebih besar daripada 1. Nah, kita lihatlah buntut. Yang berikutnya, kita lihat buntut atau ekor. Ekor daripada soal. Ekor soal. Ekor soal itu adalah bilangan 4. Nah, ekor soal adalah bilangan 4. Bilangan kuadrat manakah yang ekornya, yang satuannya itu adalah 4? Itu antara 2 dan 8. Antara 2 dan 8. Kita buat dulu
Ini antara 2 dan 8. Hasilnya ini antara 2 dan 8. Nah, karena lebih besar, bilangan sisa lebih besar daripada hasil, maka yang lebih besar lah yang kita tentukan. Berarti ini jawabannya adalah 18. Udah, selesai. Kita buktikan. Ya. 18 dikali 18 itu hasilnya 324. Pas bukan? Oke? Nah, untuk memperdalam, kita buat lagi contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Oke? Akar kuadrat dari, kita bikin yang 4 digit. 5.776. Oke. Tadi cara yang pertama adalah kita pasangkan dari belakang. Ini berpasangan. Oke, ini sepasang. Ada juga. Setelah kita pasangkan, lihat bilangan depan yang sisa 57. Oke? Udah kita pasangkan, lihat bilangan depan 57. Nah, 57 itu bilangan kuadrat berapakah yang mendekati atau sama dengan 57? Kita lihat. Antara 7 pangkat 2 dan 8 pangkat 2. Kalau kita buat 8 pangkat 2 masih kurang. Berarti hasilnya adalah 7 pangkat 2. Oke, sama dengan 2 digit. 7 pangkat 2. Oke, 7 pangkat 2 itu berapa? 49. Oke, sekarang kita kurangkan. 7 kurang 9. Kurang. Jadi 17 kurang 9 itu 8. Oke, setelah kita dapatkan, lihat, perhatikan sisanya. Bandingkan dengan hasil. Sisanya 8. Hasilnya 7. Berarti 8 itu lebih besar daripada 7. Ya kan? 8 itu lebih besar daripada 7. Setelah itu, kita lihat ekor soal. Ekor soal adalah 6. Bilangan berapakah, bilangan kuadrat berapakah yang ekornya adalah 6? 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Yaitu antara 4 dan 6. 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Nah, karena ini lebih besar, ya. Karena ini lebih besar, maka kita pilih yang lebih besar, yang 6. Oke, selesai 76. Kita buktikan. Ya. 76 dikali 76 hasilnya 5.776. Pas bukan? Oke. Nah, sampai di sini paham? Apakah kita perlu membuat satu soal lagi? Kalau kita perlu membuat satu soal lagi biar lebih paham, contoh bilangan berikut. Akar kuadrat dari 3.969. Oke, kita buat lagi soal berikut, yaitu akar kuadrat dari 3.969. Oke. Tetap kita berangkat bahwa hasilnya ini pasti 2 digit, ya, antara 100 sampai 10.000 itu hasilnya 2 digit. Nah, tetap kita berangkat pada tips cepat. Yang pertama, kita pasangkan sepasang. Udah. Yang kedua, kita lihat bilangan depan 39. Bilangan kuadrat manakah yang mendekati dengan 39? Yaitu antara 36 dan 49. Itu harus lebih kurang. Berarti yang kita pilih adalah 6 pangkat 2. 6. Ini hasilnya adalah 36 bilangan kuadratnya. Kita kurangkan selisihnya. 39 kurang 36 hasilnya 3. Nah, setelah kita kurangkan, ya, kita lihat sisa hasil. Sisanya kita bandingkan sisa dengan hasil yang tadi. Ini 3 itu lebih kecil daripada 6. Oke? Setelah itu, kita perhatikan ekor soal. Ekor dari soal adalah angka 9. Bilangan kuadrat berapakah yang ekornya, yang satuannya 9, yaitu antara 3 pangkat 2 atau 7 pangkat 2. Karena hasilnya, sahabat semua, adalah lebih kecil. Sisanya ini lebih kecil di sini, kita berangkat di sini, kita pilihlah yang bilangan yang lebih kecil. 3 dan 7 lebih kecil 3. Berarti hasilnya adalah 63. Betul? Kita tes dengan kalkulator. 63 kali 63 itu sama dengan 3.969. Pas. Jadi cepat sekali kan menyelesaikan bilangan akar kuadrat, menentukan akar kuadrat dari satu bilangan. Oke, untuk bilangan berikutnya ini kita perlu, ini lebih besar, lebih kecil,
lebih besar, lebih kecil. Bagaimana kalau bilangannya sama? Contoh, kita buat dia akar 3 digit dulu ya. Akar kuadrat dari 256. Oke. Ingat hasilnya pasti 2 digit. Yang pertama kita pasangkan 56 dan 2. Setelah itu kita lihat bilangan di depan. Bilangan 2, bilangan kuadrat berapakah yang mendekati 2? Yaitu 1. Nggak bisa kita buat 2 pangkat 2 karena 4 masih kurang. Oke, kita kurangkan. 2 kurang 1, 1. Nah, 1 sisanya itu sama, ya kan? Sama dengan hasil. Nah, ditekankan. Jika hasilnya sama, maka pilihlah nanti bilangan kuadrat yang paling besar. Oke? Lihat ekornya 6. Bilangan kuadrat berapakah yang hasilnya ekornya 6? 4 pangkat 2 dan 6 pangkat 2. Kalau sama, pilih yang paling besar. 4 dan 6 yang paling besar adalah 6. Hasilnya adalah 16. Kita tes. 16 kali 16 itu 256, ya kan? Kita coba dulu yang 4 digit. Ya, 3 digit udah. Nah, kita coba yang 4 digit. Bagaimana yang 4 digit itu? Ya. Contoh akar kuadrat dari 1296. Oke, tetap kita berangkat bahwa ini hasilnya 2 digit. Kita pasangkan ya, sesuai dengan ini, pasangkan. Setelah itu bilangan di depannya 12. Bilangan kuadrat berapakah yang mendekati atau sama dengan 12? Kita lihat antara 9 dan 16, kita pilih 9, yaitu 3 pangkat 2 adalah 9. Ya. Setelah itu kita kurangkan, 12 kurang 9 berapa yuk? 12 kurang 9 itu adalah 3. Nah, hasilnya sama kan? Nah, kalau dia sama, tadi kita harus pilih yang lebih besar. Oke, mana yang lebih besar? Lihat ekornya. Ini antara 4 pangkat 2 dan 6 pangkat 2. Yang paling besar dari antara 4 dan 6 adalah 36. Berarti hasilnya 36. Kita tes. 36 dikali 36 itu sama dengan 1296. Benar? Oke? Sampai di sini sudah paham? Pasangkan terlebih dahulu. Lihat bilangan di depannya. Lihat sisanya, bandingkan dengan hasil. Itulah yang menentukan. 4, perhatikan ekor soalnya. Tentukanlah dia mana ekor soalnya. Oke, baru tentukanlah di mana sesuai dengan perbandingan sisa dan hasil. Oke. Tips yang berikutnya. Khusus untuk bilangan yang ekornya 5 dan 0. Khusus untuk bilangan yang ekornya 5 dan 0. Contoh, ya. Contoh akar kuadrat dari 1225, ya. 1225. Ini kita pasangkan dulu yang pertama. Hasilnya ini pasti 2 digit, ya kan? Kita pasangkan yang pertama. Kalau 1225 ekornya 5, ini hasilnya tetap 5. Tetap bilangan itu. Kita melihat yang di depan. 12 yang mendekati itu antara 9 dan 6. Berarti adalah 3. Udah, gitu aja. 3. Nggak usah capek-capek lagi kita membandingkan. Oke? Contoh kita buktikan. 35 kali 35 itu 1225. Ya kan? Oke, paham? Contoh yang lain, akar kuadrat daripada 900. Ya kan? Akar kuadrat daripada 900. Ya. Itu pasti 2 digit, 2 digit. Karena akhirannya adalah 0, maka hasilnya tetap 0. Kita pasangkan, kita lihat di depan 9. Bilangan pangkat berapa hasilnya 9? 3. Langsung 3. Oke? Untuk 5 dan 0 itu buntutnya, satuannya tetap. Kalau 5 buntutnya 5. Kalau 0 buntutnya 0. Oke? Gampang bukan? Oke, gampang.
Demikianlah tips dari Bude. Bude Bang, jangan lupa jika channel ini bermanfaat, Anda like dan subscribe supaya channel kita lebih berkembang lagi dan Bude semangat untuk mengupload video-video terbaru. Terima kasih, salam dari Bude.